Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membagikan suatu kesaksian di mana saya memberi tema kesaksian ini adalah tetap melayani di dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya memberi tema tentang tetap melayani di dalam penderitaan? Alasan saya memberikan tema ini adalah supaya kita belajar dari penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena banyak sekali orang-orang yang mundur dari pelayanan karena tidak tahan oleh penderitaan, tidak tahan uji oleh penderitaan-penderitaan, sehingga mereka gagal menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan bersaksi tentang pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Banyak kita bisa hitung dari hari Minggu tanggal 16 bulan 10 2022 ini. Itu saya mendapatkan kabar bahwa saudara perempuan saya, anak yang pertama, itu meninggal dunia. Di sana saya merasa sangat terpukul. Saya sedih. Dan di samping itu, hari Minggu itu juga saya harus tetap melayani sebagai WL. Tapi saya tetap melayani pada saat itu. Saya tetap melayani dalam kondisi yang memang benar-benar terpuruk. Tetapi saya tetap harus melayani karena saya tahu saya hidup itu hanya untuk melayani Tuhan. Dan saya juga tahu orang yang mati mempunyai kehidupan yang luar biasa, mempunyai kehidupan yang baru. Karena kematian bukanlah akhir dari semuanya, tetapi awal dari kehidupan yang kekal. Jadi untuk apa kita terus bersedih pada saat kematian itu menghampiri kita atau menghampiri saudara-saudara kita? Justru kita harus bersukacita, senang. Itu di satu sisi keluarga. Dan singkat cerita ya, berapa hari yang lalu juga, hari Selasa, minggu kemarin, hari yang bukan minggu sih, tapi beberapa hari yang lalu setelah kematian kakak saya, di hari Minggu tanggal 16, terus berarti 16, 17, tanggal 18 Oktober 2022. Itu saya mendapatkan kabar yang sangat membuat saya terpukul. Saya mendapat kabar bahwa pacar saya itu hamil duluan. Hamil itu pun bukan anak saya, tetapi anak dari selingkuhannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu itu saya benar-benar sangat terpukul, sedih. Karena apa? Selama 2 tahun pacaran dan selama 8 bulan saya dibohongi, Bapak Ibu. 8 bulan. Kejadiannya itu bulan 2. Berarti hitungan kehamilannya itu dihitung dari bulan 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 bulan. Di bulan 11 nanti usia kandungannya genap 9 bulan. Jadi selama dari bulan 2 itu saya dibohongi, dia tidak kasih tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan di belakang saya, dia tidak kasih tahu. Dan pada akhirnya di tanggal 18 itu tadi saya dapat kabar dari teman-temannya bahwa dia sudah hamil dan sebentar lagi akan menikah. Dan dia tidak mengasih tahu apa-apa tentang saya. Dan saya sangat kecewa pada saat itu, kecewa sama keluarganya. Karena apa? Keluarganya juga tidak memberitahu kepada saya pada waktu itu. Saya benar-benar terpukul, down sekali. Saya menangis, saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. 2 bulan itu pula, kita punya hubungan itu dari bulan 2 sampai bulan 10, itu kita punya hubungan itu baik-baik saja. Seperti tidak ada masalah. Semuanya berjalan baik, mulus. Tetapi ada hal yang tersembunyi
dari dia. Dia menyembunyikan sesuatu dari saya. Dia menyembunyikan sesuatu, walaupun ada beberapa hal yang membuat saya curiga pada saat itu tentang penyakitnya. Nah, dia setiap kali nelpon, karena kita kan hubungannya LDRan, jadi dia kita nelpon, terus dia cerita, saya lagi sakit perut. Saya pikir juga itu cuman sakit perut biasa pada saat itu. Terus saya suruh dia berobat. Ya udah, kamu berobat aja, nanti saya kirimkan uang untuk kamu berobat pada saat itu kan. Terus dia menjawab, ya udahlah nggak apa-apa, ntar juga sembuh sendiri gitu. Ya udahlah, terserah kamu aja gitu. Nah, terus singkat cerita, beberapa hari yang lalu setelah dia sakit-sakit, terus dia muntah-muntah. Saya juga berpikir pada saat itu ya muntah paling ya kayak masuk angin atau apa gitu kan. Saya tidak berpikir jauh tentang kehamilannya, saya nggak berpikir sampai di situ pada saat itu. Nah terus itu tanggal bulan 6, di bulan 6 dia pulang ke kampungnya. Nah sebelum dia pulang, dia singgah ke rumah saya dulu. Waktu itu saya sudah di Surabaya, dia di Mentawai di Sumatera Barat. Dia pulang, dia singgah ke rumah, karena dari kampung saya ke kampungnya dia harus melewati kampung saya, dan kapal itu singgah di sana, di kampung saya. Saya menyuruh dia untuk singgah ke rumah dulu. Saya suruh dia singgah ke rumah, walaupun saya tidak ada di sana, tapi kan ada orang tua setidaknya, karena dia juga sudah kenal sama orang tua. Dia singgah. Pada saat itu dia posisinya udah hamil, tapi kami dan keluarga tidak tahu bahwa dia hamil. Itu singkat cerita ya. Dia kembali ke kampung. Nah, terus mulai bulan 9 itu dia sudah mempunyai keanehan lagi. Biasanya dia itu sangat senang main voli. Sekarang mulai tidak aktif bermain voli karena usianya kandungannya udah besar. Saya juga nggak tahu pada saat itu. Terus saya tanya, tumben kamu nggak main voli? Iya, lagi malas. Terus iya, hujan, lapangan basah, becek gitu. Itu alasannya. Terus capek atau apa gitu kan. Nah, terus hari Sabtu malam di kampungnya itu ada yang namanya kegiatan ibadah pemuda, ibadah youth. Saya suruh dia untuk ibadah, karena saya namanya seorang pelayan kan. Seorang pelayan tentu kita menginginkan yang terbaik untuk pasangan kita. Saya menyuruh dia, jangan lupa loh, nanti malam ada ya ibadah, ada kebaktian, jangan lupa. Iya gitu kan. Dia jawab iya. Nah, terus pas jam 7:30 itu kan udah mulai ibadah. Dia nggak pergi, alasannya capek, alasannya gini. Ternyata dia itu malu karena dia udah hamil besar, malu untuk itu ikuti ibadah gitu kan, malu ikutin ibadah. Dan itu hampir 1 bulan saya ngajak dia untuk ibadah. Selama 1 bulan itu saya ngajak dia, ayo ibadah, tapi dia tetap punya alasan lain. Besok nanti alasannya ini, besok alasannya ini. Terus tiap malam dia pasti kayak makan permen gitu, cuman saya nggak tahu permen atau beras atau apa. Pasti dia punya makanan tiap malam, tiap sebelum mau tidur makan dulu. Saya nggak berpikir bahwa dia itu sedang ngidam pada saat itu. Saya tidak berpikir dia ngidam. Saya pikir cuma ya makan permen biasa gitu kan, makan permen biasa. Tapi itu saya tanya, kok kamu tiap malam makan permen? Iya, namanya juga permen banyak gitu kan. Jawabannya gitu. Saya nggak punya pikiran bahwa dia itu sedang ngidam pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, bapak ibu saudara, sebenarnya dia itu sudah pernah kasih kode-kode tentang kehamilan dia. Cuman mungkin sayanya kurang peka ya. Mungkin karena dia juga nyampaikannya kayak bercanda-bercanda. Saya juga bawaannya juga orangnya suka bercanda kan. Jadi ya saya bawaannya ya bercanda gitu. Terus dia kasih tahu. Ada beberapa kali dia kasih tahu. Saya suruh dia untuk ibadah.
ngapain ibadah gitu katanya, ngapain ibadah itu kan saya suruh dia ibadah pemuda, saya kan sudah ibu-ibu katanya, udah ibu-ibu. Nah memang yang saya tahu problemnya dia itu, dia kan dia kuliah semester 6 jurusan pertanian, cuman dia gagal karena katanya alasan pertamanya sih karena nggak ada uang, karena nggak cukup biaya pada saat itu katanya. Nah itu alasan yang diberikan kepada saya pada saat itu. Nah sementara bukan karena biaya, nggak ada biaya, tetapi karena dia hamil, makanya dia nggak lanjutin kuliah pada saat itu. Nah dia nggak lanjutin kuliah, terus dia kasih tahu lagi, dia itu sedang saya suruh dia ibadah, terus dia kasih jawaban ke saya, ngapain saya ibadah, kan saya udah ibu-ibu gitu katanya, saya kan udah ibu-ibu, ngapain ibadah. Saya ketawa, ibu-ibu dari mana, jangan mentang-mentang kamu sudah tidak kuliah kamu nganggap diri kamu ibu-ibu. Nah karena di sana kita cuma bercanda-bercanda bahasa itu. Nah yang sebenarnya dia juga sedang berkata jujur pada saat itu, tapi bawaannya bercanda pada saat itu kan kita bercanda, jadi kita tidak tahu kan. Nah dari di sana, dari kata-kata itulah dia jarang ikut ibadah, khususnya ibadah pemuda, ibadah minggu juga kan saya nggak tahu karena saya nggak nelpon dia, karena di sini saya ibadah itu dari jam 8 sampai jam 10. Jam 10 dia di sana ibadah dari jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau saya pun nelpon nanti takutnya mengganggu ibadah, karena saya punya prinsip itu ibadah itu penting. Ya, jadi saya tidak mau mengganggu orang yang sedang beribadah. Biarlah mereka fokus tentang ibadah mereka. Jadi saya nggak mau, saya nggak nelpon dia. Karena di jam 10 itu adalah jam ibadah mereka, sampai jam 12 itu adalah jam ibadah mereka. Jadi saya nggak mau mengganggu jam ibadah mereka. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah itu dia kasih tahu lagi, saya pada saat itu iseng kayak apa namanya gitu, minta gitulah, saya minta tolong gitu, aku boleh minta tolong ini nggak sama kamu, minta tolong. Enggak ngapain gitu. Oh iya waktu itu saya minta dia karena di sana kan nggak ada jaringan 3G atau 4G, di sana cuman ada wifi itu pun harus beli gitu kan, harus beli. Terus saya suruh dia, tolong dong kamu ke sana, saya minta isi kan, minta foto biasa sih, foto biasa, karena kan nggak pernah VC, karena di sana nggak bisa VC kecuali dia harus ke wifi. Nah saya minta foto itu, ngapain, kan foto saya di sana di handphone kamu udah banyak gitu, nggak lah gitu kan. Ngajak dia minta terus nggak dikasih, benar-benar nggak ada. Karena pada saat dia malu juga sih, malu untuk keluar rumah karena dia sudah hamil besar kan, malu untuk keluar rumah. Terus alasannya nggak ada uang, padahal saya setiap bulan kirim uang, nggak perlu saya sebutkan nominalnya, tapi tiap bulan itu pasti saya kirim dia uang. Nah kirim dia uang, terus saya minta dia ke wifi, terus saya minta juga dia, sekali-kali dong kamu ke wifi kita VC-an. Namanya juga pacaran kan, pasti ya adalah namanya kangen atau rindu gitu kan. Minta dia ke wifi sekali-sekali gitu, kamu ke wifi kita VC-an. Terus alasannya tetap itu, nggak ada uang, nggak ada ini. Alasannya gitu-gitu aja, ibaratnya alasan klasik lah. Saya juga apa kan namanya, saya kirim uang tiap bulan. Alasannya ya saya nggak punya kesempatan buat narik uang gitu kan. Sementara kalau untuk narik uang sih menurut saya bisa lah, nanti pinjam motor atau teman pinjam motor terus ke sana, terus nanti minyaknya kan bisa dibeli, nanti kan bisa diganti. Itu sebenarnya alasan-alasan klasik. Namanya saya juga perasaan itu nggak tahu kan apa yang sedang terjadi, karena dia nutupin. Jadi dari bulan 2 sampai bulan 10 dia menutup rapat-rapat tentang kehamilannya, tentang hubungan terlarangnya dengan mantan pacarnya sendiri. Tapi Bapak Ibu, saya juga sedih karena apa? Yang menghamilin dia ini adalah laki-laki yang mempunyai istri, dan istrinya juga baru melahirkan seorang anak. Otomatis si laki-laki ini harus menikahi
mantan saya ini, pacar saya ini, mantan saya ini. Otomatis si laki-laki ini mempunyai 2 istri dong. Nah, saya kasihannya waktu itu sebelum mereka nikah, mereka kan sudah pertama si laki-laki ini berhubungan dengan si, ibaratnya sebutnya namanya perempuan A sama B. Yang B ini adalah mantan saya. Yang perempuan A, mereka berhubungan badan. Saat itu di bulan 2 dia berhubungan badan lagi dengan pacar saya ini. Nah, di bulan 6 kemarin si laki-laki ini, bulan 2 atau bulan 4? Bulan 4 lah kalau nggak salah, bulan 4. Bulan 4 laki-laki ini menikah. Terus bulan 6 atau bulan 7 istri dari laki-laki ini melahirkan. Sementara yang mantan saya ini sedang hamil anaknya si laki-laki ini. Jadi sekarang teman-teman, saya sedihnya karena apa? Laki-laki ini tidak bertanggung jawab pada perempuan si B ini, mantan saya ini. Tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi saya di sana sedih juga sih. Ya makanya kenapa walaupun saya harus putus sama dia, harus putusin dia, tapi saya tetap mendukung dia dalam doa supaya laki-laki ini juga mau bertanggung jawab terhadap wanita yang dihamilinya ini. Jadi supaya mereka mendapatkan ibaratnya pertanggungjawaban lah, atau pertanggungjawaban dari laki-laki ini, supaya juga si anak ini nggak terhilang gitu loh. Ya, dan saya juga berharap kedepannya yang laki-laki ini mau menikahi yang mantan saya ini, keluarga. Nggak apa-apa kan punya istri 2. Lagian mereka sendiri yang mau melakukan itu, ya kan? Jadi seperti itulah kejadian yang membuat hati saya pilu. Kadang saya berpikir bahwa wah, saya padahal sudah menerima setiap kekurangannya, tetapi dia malah membalas dengan sakit hati yang begitu mendalam. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini pembelajaran kepada kita adalah bahwa sesulit apapun masalah yang kita hadapi, serumit apapun yang keadaan-keadaan yang kita alami, sesakit apapun hati kita harus tetap melayani. Waktu kakak saya meninggal, saya masih harus memberikan penghiburan kepada keluarga saya. Saya tidak mau bersedih. Pada saat saya menelpon mereka, saya menguatkan mereka. Saya hanya bisa menahan air mata. Saya menahan kesedihan saya. Untuk apa? Tujuannya untuk memberikan semangat kepada mereka. Saya memberikan pengetahuan tentang kematian, bahwa kematian itu bukanlah akhir tetapi awal dari kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam pelayanan kita. Pada saat orang sedih, kita juga ikut sedih. Memang kita sedih, tetapi kesedihan kita itu tidak kita nampakkan. Kita menghibur mereka, kita menguatkan mereka. Begitulah cara kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan pada saat informasi ini juga dapat kepada saya, bahwa pacar saya hamil 8 bulan dan mau menikah, saya kasih tahu ke orang tua, karena orang tua juga sangat berharap kepada wanita ini, berharap bahwa dia akan menjadi istri saya gitu kan. Jadi kami punya harapan besar kepada dia, karena saya sudah memperkenalkan dia kepada orang tua dan keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, saya kasih tahu kepada orang tua bahwa si A ini sudah tidak ada hubungan dengan saya lagi. Cuman saya tidak bisa menjelaskan permasalahannya seperti apa, karena saya juga tidak ingin membuat malu si wanita ini. Walaupun memang dia sudah menyakiti saya, tetapi saya sudah memberikan pengampunan. Saya mendoakan dia supaya kehidupannya bisa lebih baik lagi, karena ini adalah tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa setiap pergumulan kita itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Jangan berkecil hati ketika banyak permasalahan yang muncul dari A, B, C, D, E, F sampai Z pun. Tuhan itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang lebih besar, yang melewati batas kemampuan kita.
Tuhan akan memberikan pencobaan-pencobaan masih di bawah kita, di bawah batas kita. Jadi Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan-cobaan yang lebih dari batasan kita, ya. Intinya apa? Dari kesaksian ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bahwa yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita disakiti itu yang pertama adalah mengampuni. Kita harus mengampuni mereka. Yang kedua, kita mendoakan mereka. Yang ketiga, dari poin-poin ini adalah bagaimana kita bisa menghibur orang-orang kita, orang-orang terdekat kita, atau saudara-saudara kita, atau saudara-saudara seiman kita dalam pelayanan kita. Bagaimana cara kita menghibur mereka? Apakah kita juga harus menangis di depan mereka, mengeluarkan air mata menangis sejadi-jadinya pada saat misalnya ada kemalangan? Tidak, Bapak Ibu. Konsepnya tidak seperti itu. Tetapi jika kita mempunyai saudara-saudara yang mengalami kemalangan, kita menghibur mereka, kita menguatkan mereka, mendorong mereka supaya mereka bangkit menjadi lebih kuat dan tangguh terhadap cobaan-cobaan yang mereka alami. Ya, Bapak Ibu, sekian saja kesaksian dari saya. Kiranya dari kesaksian ini kita dapat belajar untuk tetap kokoh, kuat di dalam melayani di dalam penderitaan. Karena orang-orang yang melewati setiap penderitaan akan mengalami yang namanya kemenangan. Sekian kesaksian saya dan renungan saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.